Bab 122. Cinta perjodohan suamiku. Malam pun tiba. Sekarang sudah hampir saatnya untuk mereka makan malam di villa tempat Ayla tinggal. Sar, apa kamu serius akan dijodohkan juga sama anak dari rekan bisnis papamu? Wanita hamil itu kembali bertanya kepada Sari, yang baru saja bercerita masalahnya pada Ayla. Buat apa aku harus berbohong sama kamu, Ai? Kata papa dan mamaku jika sampai pada akhir bulan ini aku tidak membawa kekasihku datang ke rumah, maka mereka akan menjodohkan aku sama anak dari teman papa. Aku nggak mau dijodohin, tapi aku juga nggak punya calon. Boro-boro calon suami, pacar aja aku nggak punya. Gadis itu sedikit merenggut karena Ayla masih kembali bertanya, padahal dia sudah sangat serius. Iya, aku percaya. Lalu apa yang akan kamu lakukan sekarang? Jika kamu tidak mau dijodohkan oleh orang tuamu, coba kamu buka pintu hati kamu untuk pria yang benar-benar tulus mau kepadamu. Tidak semua laki-laki sama seperti mantan kekasihmu dulu. Saat mengucapkan itu Ayla menggenggam tangan Sari untuk meyakinkan sahabatnya itu agar mau membuka lembaran baru. Entahlah, Ai. Aku bingung harus bagaimana, rasanya dikhianati sangat sakit. Apalagi aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, dia dan wanita itu sedang melakukan, Sari tidak sanggup untuk mengucapkan jika mantan kekasihnya dulu sedang berhubungan intim dengan selingkuhannya. Nona maaf saya mengganggu. Tapi sekarang waktunya untuk makan malam. Seorang pelayan datang mendekati mereka yang masih mengobrol di balkon lantai atas. Tidak apa-apa, Mbak. Jika begitu tolong sekalian baik tidak Kak Nando juga, ya. Kami akan turun duluan. Kata Ayla hendak berdiri dari duduknya. Tapi Tuan Nando ada di sini. Tidak perlu, Ai. Kakak sekarang sudah ada di sini. Ayo kita makan malam sekarang, kakak sangat lapar. Nando sengaja memotong ucapan pelayan itu, saat ingin mengatakan jika dia sudah berada di sana, saat Sari bercerita masalahnya. Wah kebetulan sekali, jika begitu kita langsung saja ke bawah. Jawab Ayla tersenyum sambil berjalan mendekati Nando yang tidak terlalu jauh dari mereka. Sedangkan Sari saat mendengar suara Nando, dia hanya menunduk karena masih merasa malu perihal masalah anak yang mereka perebutkan tadi siang. Sar ayo. Malah bengong di situ. Baik tidak Ayla yang melihat Sari diam di sofa yang mereka tempati tadi. Iya. Sari pun berdiri untuk menyusul Ayla yang masih setia berdiri menunggunya. Berbeda dengan Nando, dia tahu jika gadis itu pasti malu bertemu dengannya. Jadi dia memilih turun lebih dulu. Tiba di meja makan. Sari tidak banyak bicara, dia hanya mendergar saja saat Nando dan Ayla bertukar cerita seperti dua saudara yang baru saja bertemu. Apa mama dan papa sehat Kak? Ayla menayangkan keadaan orang tua Nando. Sebelum Ayla pergi meninggalkan kota B. Memang dia mengunjungi kedua orang tua Nando. Saat itulah Ayla diminta untuk memanggil mereka dengan sebutan mama dan papa juga, sama seperti Nando anaknya, karena mereka memang sangat menyayangi Ayla. Mereka sehat semua. Hanya mama sering tidak bisa tidur bila dia ingat padamu. Jawab Nando selesai menghabiskan makanan di dalam piringnya. Rasanya aku juga sudah kangen ingin bertemu mama. Semoga masalah ini cepat berakhir, agar aku bisa bebas seperti dulu. Lanjut Ayla yang juga sudah selesai menghabiskan makanannya begitu juga dengan Sari. Setelah selesai makan malam, mereka bertiga kembali lagi ke lantai atas. Tiba di lantai atas Ayla berpamitan ingin ke kamarnya lebih dulu. Dia pun menyuruh Sari dan Nando menunggu dirinya di balkon tempat paling indah apalagi bila malam hari.
Selama Ayla kembali ke kamarnya, Sari hanya diam sambil memainkan HP miliknya. Sebelum suara Nando mengalihkan dia dari benda pipi itu. Sari, apa boleh kakak bertanya sesuatu? Tanya Nando yang memang sudah dari tadi menahan gejolak di hatinya. Tanya saja kak. Jika tidak sulit akan aku jawab. Gadis itu memperbaiki duduknya karena melihat jika lelaki yang sedang bicara dengannya terlihat sangat serius. Apakah kamu sudah memiliki calon? Tidak. Maksudnya apakah kamu memiliki kekasih? Nando sedikit bingung saat menanyakan itu. Memangnya kenapa? Apa kakak ingin menjodohkan aku juga seperti orang tuaku? Sari balik bertanya disertai candaan. Jawab saja, apakah kamu sudah memiliki kekasih atau belum? Kata Nando kembali bertanya untuk kedua kalinya. Aku ini jomblo kak, mana punya calon, kekasih saja tidak punya. Kakak ini aneh sekali, bertanya apakah aku sudah memiliki calon atau kekasih. Lah kakak yang nanya juga jomblo. Sari tergelak sendiri menyadari jika Nando juga sama jomblo seperti dia. Kakak sudah punya calonnya sekarang. Nando menatap lekat wajah Sari, yang langsung berhenti tertawa setelah lelaki itu mengatakan sudah punya calon. Kakak serius. Tapi baru calon pacar atau calon istri, nih. Gadis itu malah tegak dari sofa yang dia duduki lalu berjalan mendekati Nando dan duduk lagi di sampingnya. Dek, gadis ini. Kenapa dia malah duduk di sini? Batin Nando sebelum dia menjawab pertanyaan Sari. Tentu saja calon istri. Kakak sudah tidak mau lagi berpacaran karena kakak takut bila harus kembali kehilangan. Lelaki itu berusaha untuk menahan jantungnya yang tiba-tiba kembali berdetak kencang. Kakak benar juga. Kakak ini tampan, baik dan kaya raya. Pasti sangat mudah untuk mendapatkan calon istri. Aku juga tidak akan menolak bila diajak menikah oleh lelaki yang baik seperti Kak Nando. Puji Sari ikut tersenyum bahagia karena akhirnya Nando mendapatkan tambatan hatinya. Sari, jika sekarang ada lelaki yang datang ingin menjadi kekasihmu, apakah kamu akan menerima lelaki itu? Lelaki itu mulai memantapkan niatnya terhadap gadis yang sedang duduk di sisinya itu. Kan tadi aku sudah bilang, jika lelaki itu seperti kakak, aku akan langsung menerimanya. Jangankan dijadikan kekasih, dijadikan istri saja aku tidak menolak. Jika begitu, maukah kamu menjadi calon istri kakak? Nando akhirnya mengeluarkan kata-kata itu juga. Kakak jangan bercanda, meskipun aku jomblo. Tapi tidak mempan bila di perang seperti ini, karena si Pinocchio juga sudah sering melamarku. Sari menjawab dengan jantung berdebar kencang, karena sesungguhnya dia berharap jika yang didengarnya adalah nyata. Kakak serius, Sar. Jika kamu mau, menikahlah dengan kakak. Lelaki itu menyentuh tangan kanan Sari. Tapi bukannya tadi kakak bilang sudah punya calon. Jawab Sari tergagap masih tidak percaya dengan ucapan Nando. Benar kakak sudah punya calon. Tapi kalaunya itu adalah kamu. Sekarang ayo jawab, apakah kamu bersedia menikah dengan kakak? Lelaki itu kembali mengulangi pertanyaan yang belum dijawab oleh Sari. Tapi, kita tidak berpacaran. Lalu bagaimana kita bisa menikah? Aku juga ingin menikah dengan orang yang juga mencintaiku. Kata Sari menarik tangannya. Jika kita sama-sama berusaha untuk saling mencintai, maka kita pasti bisa. Kamu pasti tahu kan seperti apa Ayla dan suaminya dulu. Kakak akan berusaha untuk bisa mencintaimu. Lagian jika kamu tidak menerima kakak, apakah kamu sudah punya calon untuk dikenalkan kepada kedua orang tuamu? Kata Nando dengan sedikit mengertak gadis, yang sudah membuat dia bisa berpaling dari cinta bertepuk sebelah tangan. Bagaimana kakak bisa tahu? Kakak menguping ya. Sari bertanya penuh selidik. Itu tidak penting,
yang penting kamu jawab dulu. Apakah kamu mau menerima yang kakak katakan tadi? Jika kamu tidak mau, ya. Tidak masalah. Kamu sendiri yang bilang pasti banyak wanita yang mau kakak jadikan kekasih. Nando tersenyum karena dia yakin jika Sari tidak akan menolaknya. Setelah terdiam beberapa saat, Sari akhirnya menjawab lamaran dadakan yang Nando lakukan. Lelaki yang tadi pagi berdebat dengannya gara-gara ingin anaknya laki-laki semua. Baiklah. Aku mau menerima kakak sebagai calon suamiku. Tapi jika aku hamil anak kembar, aku mau anaknya satu laki-laki dan satu perempuan. Cicit Sari menutup mukanya menggunakan bantal sofa karena merasa malu dengan ucapannya sendiri. Buat juga belum, sudah mau request saja. Apakah kita buat saja dulu, baru setelah itu kita menikah? Ujar Nando semakin tertawa melihat Sari menutup mukanya. Flashback off. Sayang. Bagaimana jika besok kita pergi melihat rumah baru kita? Rian memeluk tubuh Ayla dari belakang sambil mengelus perut sang istri. Sekarang mereka sedang berada di balkon kamar Rian yang ada di rumah orang tuanya. Semenjak Rian pulang dari rumah sakit, memang mereka tinggal di sana. Rian tidak mau membawa istrinya pulang ke rumah lama mereka, karena takut bila Ayla kembali mengingat perlakuannya yang sudah menyia-nyiakan istrinya dulu. Jika kamu belum sembuh jangan dipaksakan, dimanapun tempatnya aku pasti betah. Apalagi sekarang ada kamu bersamaku, Ayla membalikan tubuhnya agar bisa berhadapan dengan suaminya. Aku sudah lebih dari sembuh. Jika kamu tidak percaya, kita boleh mencobanya malam ini. Kata Rian sudah kembali mendekatkan bibirnya ke arah bibir Ayla yang sudah membuatnya candu semenjak mereka berbaikan. Bab 123. Pagi hari di kediaman keluarga Erlangga. Rian masih tidur di bawah selimut dengan memeluk bantal guling. Sedangkan sang istri sudah turun ke lantai bawah untuk membantu Mbok Ira menyiapkan sarapan buat pagi ini. Itulah kelebihan seorang Ayla, meskipun dia terlahir dari keluarga kaya raya. Gadis ini tidak pernah sombong kepada pelayan yang bekerja bersamanya. Sambil membantu para pelayan, Ayla selingi dengan bercerita kegiatan dia sendiri ataupun kegiatan para pelayan itu sehari-harinya. Jika orang lain yang melihatnya, maka mereka tidak akan percaya jika Ayla adalah menantu kesayangan dari Nyonya Erlangga. Sebab apabila lagi membantu seperti itu, Nona muda itu akan ikut duduk bersama para pelayan lainnya, tidak ada jarak di antara Nona dan pelayan. Semuanya sama saja. Sayang. Kenapa kamu nakal sekali? Mama sudah bilang tidak usah membantu memasak. Di sini pelayan sudah banyak. Mama Sonya kembali menggelengkan kepala melihat menantunya itu tidak bisa dilarang sama sekali. Mama. Ayla sontak melihat ke arah suara ibu mertuanya lalu dia berdiri. Biarkan mereka saja yang mengerjakannya, nak. Mama takut kamu kenapa-napa jika sampai kamu kelelahan. Ucap wanita parubaya yang masih terlihat muda di usia hampir 50 tahun. Mama tidak perlu khawatir, Ayla baik-baik saja. Malah senang bisa melakukan pekerjaan ini. Menantu Erlangga itu pun menggenggam tangan Mama Sonya agar wanita itu tidak mengkhawatirkan dirinya. Ya sudah, tapi tolong jangan dipaksakan. Mama hanya khawatir kepadamu. Sekarang kembalilah ke kamar. Biar Mama lagi yang membantu mereka. Titah wanita itu kepada Ayla. Tidak mau membantah lagi, Ayla pun kembali ke kamar mereka yang terletak di lantai atas. Ceklek. Ayla membuka pintunya dengan pelan karena dia tahu jika suaminya masih tidur. Setelah menutup pintunya lagi, Ayla mengambil handuk dan pakaian gantinya, dia akan mandi lebih dulu baru setelah itu membangunkan suaminya. Namun, baru saja dia ingin berbalik dari lemari pakaian, Rian sudah memeluk tubuhnya dari belakang. Ri, kamu membuatku kaget.
Seru Ayla yang memang kaget dipeluk tiba-tiba seperti itu. Baik tidak sayang, jangan sebut namaku lagi. Aku hanya ingin memelukmu. Tadi aku sangat kaget begitu membuka mata kamu sudah tidak ada di sampingku. Aku takut jika kebahagiaan yang aku rasakan beberapa hari ini hanyalah mimpi. Untung saja ketika aku mau turun dari ranjang aku melihat ada ponselmu di atas nakas. Ungkap Rian sendu dan dia malah meletakkan kepalanya di atas pundak sang istri. Aku kan sudah bilang tadi malam jika kamu bangun jangan mencariku. Aku ingin membantu Mbok Ira menyiapkan sarapan untuk kita. Sudah lepas, aku gerah ingin mandi. Ayla ingin melepaskan tangan Rian yang masih mendekap tubuhnya. Panggil sayang dulu, kan tadi aku sudah bilang. Rian malah semakin mengeratkan pelukannya. Sayang tolong lepaskan aku ingin mandi. Ujar Ayla mau tidak mau harus menuruti permintaan dari suaminya itu. Baiklah aku akan melepaskanmu. Kebetulan aku juga ingin mandi jadi bagaimana kalau kita mandi bersama saja. Kita kan akan pergi melihat rumah baru kita. Jadi biar mengirit waktu. Dengan semangat Rian melepaskan pelukannya dan membalikkan tubuh Ayla agar menghadap padanya. Apa? Tidak perlu seperti itu. Kita mandi masing-masing saja. Lagian aku mandinya tidak lama. Tolak Ayla cepat. Ayolah sayang, aku ingin mandi bersama kedua anakku. Tidak usah takut aku tidak akan ngapa-ngapain kamu, aku berjanji. Kamu juga tidak usah malu, karena aku sudah pernah melihat kamu tidak memakai PKN. Bahkan aku sudah merasakan. Hentikan. Kamu ini suka asal bicara. Pokoknya aku yang mandi duluan jika tidak, kita tidak usah melihat rumah baru. Lagian aku betah tinggal di sini. Potong Ayla dengan cepat dan sedikit ancaman. Apa? Mana bisa seperti itu? Ya. Sudah, kamu mandi saja dulu. Aku akan memeriksa email yang dikirim Aldi tadi malam. Aku melepaskanmu kali ini bukan karena aku takut pada ancamanmu, Nona Erlangga. Tapi karena aku tidak ingin membuat istriku tertekan. Bisik Rian yang diakhiri dengan kap. Rian mencium bibir istrinya sekilas. Sebelum empunya marah. Rian, kamu. Jerit Ayla disertai tangan yang sudah siap ingin memukul suaminya menggunakan handuk. Apa sayangku? Aku tidak salah kenapa malah ingin memukulku. Apa karena kita tidak jadi mandi bersama? Kalau begitu ayo kita mandi sekarang. Aku masih punya banyak waktu untuk memeriksa email dari Aldi. Ujar Rian seolah-olah Ayla yang mengajak dia mandi bersama. Padahal itu cara Rian ingin mengerjai istrinya lagi. Tidak. Enak saja. Aku sedang marah padamu. Main cium sembarangan padahal belum cuci muka sama sikat gigi. Baiklah kalau begitu nunggu aku habis mandi dan sikat gigi, ya. Baru aku mencium kamu lagi. Sudah cepat mandi sana, setelah itu aku lagi yang mandi biar bisa mencium istriku. Rian tergelak melihat Ayla semakin marah padanya. Kamu. Ngeselin tahu. Ayla menarik tangannya paksa dan berlalu masuk ke dalam kamar mandi. Jika dia terus meladeni Rian bisa-bisa mereka berdua tidak akan ada yang mandi. Tawa Rian pecah telah berhasil mengerjai istrinya. Sama saat dulu ketika mereka baru menikah. Rasanya aku sudah malas untuk kembali ke perusahaan. Jika papa boleh, aku ingin di rumah saja menemani istriku. Lagian aku tidak ingin jauh darinya, aku selalu ingin bersamanya. Jika tidak aku akan membawanya ke perusahaan saja. Biar aku bisa bekerja dengan tenang. Bukannya melihat email seperti katanya tadi, tapi Rian sibuk memikirkan cara agar dia punya alasan untuk berhenti bekerja. Sedangkan Ayla langsung saja membersihkan dirinya, karena dia tidak mau kedua mertuanya harus menunggu kedatangan mereka di meja makan.
Sampai 15 menit kemudian, wanita hamil itu keluar dengan tampilan yang terlihat segar. Sayang, aku sudah selesai. Sekarang giliran-mu. Ayo cepat mandi biar aku menyiapkan pakaiannya. Kasihan bila papa dan mama harus menunggu kita. Ayla mendekati Ryan yang masih melihat pekerjaan melalui laptop. Ini sudah selesai. Aku hanya memeriksa saja, semuanya sudah diselesaikan oleh Aldi. Sayang, nanti aku akan bilang pada papa, jika aku ingin berhenti bekerja. Setidaknya sampai kamu sembuh setelah melahirkan. Aku tidak akan bisa tenang, meninggalkan istriku di rumah dalam keadaan hamil besar. Ryan berdiri setelah menutup laptopnya lagi. Tapi jika kamu berhenti, siapa yang akan mengurus perusahaan? Bukankah semua tanggung jawabnya sudah dilimpahkan oleh papa kepadamu? Kamu tidak perlu mengkhawatirkan aku, ada Rebecca Susi juga kan yang akan ikut tinggal bersama kita. Tapi, aku tidak bisa jauh dari-mu, jawab Ryan jujur. Selain mengkhawatirkan keadaan sang istri, lelaki itu juga tidak sanggup bila harus jauh dari istrinya. Mendengar ucapan suaminya membuat Ayla mengembangkan senyumnya, lalu dia pun berkata, "Ini bukan perpisahan, tapi kamu pergi bekerja mencari uang untuk kami. Jangan jadikan alasan dan memberatkan papa, papa juga ingin bersama istrinya bukan kamu saja." Kata Ayla meletakkan handuk di pundak Ryan lalu mendorongnya agar segera membersihkan dirinya. "Cepat mandi sana, nanti kita lanjutkan lagi," ujarnya sebelum Ryan membalikkan tubuhnya. Bab 124. Saat ini Ryan dan Ayla sedang dalam perjalanan menuju rumah yang akan mereka tempati beberapa hari lagi. Jika tidak mampir ke rumah orang tua Ayla lebih dulu, maka sudah dari tadi mereka sampai. Terakhir kali Ayla pulang ke rumah orang tuanya adalah sebelum dia pergi keluar pulau. Namun, berbeda dengan Ryan, lelaki itu baru 2 minggu ini tidak mendatangi rumah mertuanya itu karena selama sang istri pergi meninggalkan dirinya. Hampir setiap minggu lelaki itu menginap di sana. Agar bisa mengobati rasa rindunya pada Ayla dan berharap istrinya ada di sana. Ternyata rumah di kompleks ini bagus-bagus juga. Hampir sama dengan kompleks perumahan kita sebelumnya. Sejujurnya aku tidak masalah kita tetap tinggal di rumah itu. Ucap Ayla menoleh ke arah Ryan yang sedang mengemudikan mobilnya. Semenjak dioperasi karena tertembak. Memang baru hari inilah Ryan membawa mobil sendiri, biasanya apabila kontrol ke rumah sakit mereka selalu diantar oleh Aldi atau sopir pribadi keluarga Erlangga. Aku memang sengaja mencari rumah yang tidak terlalu jauh dari perusahaan, agar di saat senggang aku bisa pulang melihat kalian. Rumah lama kita terlalu kecil untuk kita yang akan memiliki anak kembar, lagian aku tidak mau membuatmu kembali mengingat apa yang sudah aku lakukan. Aku hanya ingin kita memulai lembaran baru. Ryan sedikit tersenyum, sesungguhnya di dalam hati lelaki itu, sangat sakit bila mengingat nyawa istri dan anaknya, hampir saja melayang di rumah lama mereka karena perbuatannya yang pergi dari rumah demi kekasihnya. Nanti jika si kembar sudah lahir, kita bisa membawa mereka bermain di taman yang ada di sini. Aku hanya ingin istriku merasa nyaman berada di sampingku, kata Ryan kembali, sembari mengelus kepala istrinya dengan sayang menggunakan satu tangan, karena satu tangannya lagi masih menyetir mobil. Sengaja. Bukannya katamu sudah lama membeli rumah ini. Lalu kenapa kamu bisa berpikiran akan membawa si kembar bermain di sini? Wanita itu menaikkan satu alisnya ke atas, setelah mendengar cerita suaminya. Benar sekali. Memang sudah lama aku membeli rumah ini. Tepatnya setelah aku tahu kamu sedang mengandung anakku. Aku berjanji pada diriku sendiri, akan membahagiakan istri dan kedua anakku apabila aku sudah menemukan kalian. Hal pertama yang aku lakukan adalah membeli rumah ini.
Ujar Rian sudah memberhentikan mobilnya tepat di depan rumah mewah berlantai 2. Duniaku bagaikan terang kembali setelah aku mengetahui jika kamu pergi membawa anak kita. Terima kasih sudah mau mempertahankan mereka, meskipun waktu kamu pergi membawa luka karena perbuatanku. Tapi kamu tetap menjaga anakku. Terima kasih sayang. Aku sangat mencintaimu. Liri Rian menarik Ayla ke dalam pelukannya disertai air matanya. Aku berjanji akan membahagiakan kalian bertiga. Sekarang aku tidak ingin apapun, kecuali hidup bersama kamu dan si kembar. Tolong maafkan aku sudah mengabaikan kamu yang sedang mengandung anakku, pasti kamu sangat menderita karena aku. Kap. Lelaki itu membenamkan siuman pada kepala istrinya berulang kali. Untuk menyalurkan semua rasa cinta penuh penyesalan. Sebelum kamu meminta maaf, aku sudah memaafkanmu. Tidak usah mengingat yang sudah terjadi, mari kita buka lembaran baru bersama kedua anak kita. Ayla ikut membalas pelukan suaminya yang mendekap tubuhnya dengan erat. Aku juga sangat mencintaimu, terima kasih juga sudah mau membuka pintu hatimu, untuk aku dan anak kita. Sekarang aku sangat bahagia, jadi jangan menghukum dirimu karena kesalahan masa lalu. Semua orang pernah berbuat salah, yang penting sekarang kamu sudah berubah, itu sudah cukup bagiku. Ucap Ayla mengelus punggung yang masih memeluknya. Aku benar-benar merasa berdosa kepadamu sayang. Selama ini mataku sudah dibutakan oleh cinta yang salah dan karena itu pula aku hampir kehilangan kalian. Terima kasih untuk semua kesempatan ini. Aku sangat mencintaimu. Rian melepaskan pelukannya dan menatap muka sang istri yang ikut menangis mendengar ungkapan hatinya tadi. Lalu dia menghapus air mata di pipi wanita itu dan berkata, "Jangan menangis, air matamu sangat berharga. Mulai sekarang aku tidak akan membiarkan kamu meneteskan air mata lagi kecuali air mata bahagia." Lelaki itu tersenyum setelah melihat wanita yang dicintanya tersenyum bahagia. Sekarang ayo kita turun dan masuk ke dalam untuk melihat rumahnya. Jika seperti ini kita bisa tidur di dalam mobil. Goda Rian yang sudah melepas safety belt pada tubuh dia dan istrinya, dan hanya diangguki oleh wanita itu. Apabila kamu tidak suka, tolong bilang padaku, ya. Kita akan mencari rumah yang lain, rumah yang kamu sukai. Ucap Rian yang sudah membantu Ayla turun dari mobil. Selamat sore tuan, nona muda. Sambut seorang lelaki separuh baya penjaga di rumah mewah itu. Iya, selamat sore juga, Pak. Kenalkan ini istri saya namanya, Ayla. Rian memperkenalkan penjaga rumah itu dengan istrinya. Iya, kenalkan nama saya Muklis, nona. Ayla. Penjaga rumah itu ikut memperkenalkan dirinya. Nama saya Ayla, Pak. Terima kasih sudah repot-repot menyambut kedatangan kami. Jika begitu kami masuk dulu, ya. Kata Ayla merasa tidak enak dengan lelaki itu. Sebab sudah menunggu kedatangan Rian dan Ayla sedari pagi. Oh, iya silahkan langsung masuk saja tuan, nona. Kuncinya sudah saya buka. Pak Muklis pun mempersilahkan pemilik rumah itu untuk melihat ke dalam. Tidak banyak bicara lagi Rian langsung saja mengandeng tangan sang istri masuk ke dalam rumah yang sudah dia persiapkan untuk kembali membangun keluarga kecilnya. Bagaimana apa kamu menyukainya? Tanya Rian setelah membawa Ayla berkeliling di lantai bawah. Aku sangat menyukainya. Tapi di mana letak kamar kita? Ayla bertanya karena belum diajak melihat kamar mereka padahal dia sudah penasaran dari tadi. Ada, tapi untuk sekarang kamar kita di lantai bawah dulu, ya. Aku tidak mau kamu kenapa-napa saat naik turun tangga. Sekarang ayo kita lihat ke sana. Ajak Rian kembali menuntun tangan sang istri. Sayang, kamu. Ayla termangu di tempatnya berdiri setelah Rian membuka pintu kamar mereka. Bagaimana? Apa kamu suka dengan kamar kita?
Pria itu memeluk tubuh istrinya dari belakang. Sangat. Aku sangat menyukainya, apalagi di sini sudah ada box untuk bayi kita juga. Terima kasih. Apakah kamu sendiri yang menyiapkan semua ini? Tanya Ayla membalikan tubuhnya melihat ke arah sang suami. Iya, aku sendiri yang menyiapkannya. Aku ingin kedua anak kita tidur di sini. Agar aku bisa membantu menjaga mereka apabila mereka menangis. Ryan pun kembali menuntun Ayla masuk untuk melihat kamar yang sudah dia siapkan dengan 2 box bayi di samping tempat tidur mereka.